Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Kepribadian 2. Kali ini kami akan membahas tentang teori-teori disposisi, pendekatan trait dan faktor dari Eysenck, McCrae, dan Costa. Kelompok kami beranggotakan Farsya Nairuz Zakia Haris, saya Jasmine Putri Khairunisa, Maria Eka Susanti, dan Tiara Regita Andin. Ikhtisar terhadap teori trait dan faktor. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi trait dan faktor. Kepribadian merupakan suatu sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Secara bahasa, trait dapat diartikan dengan sifat, karakteristik seseorang individu, sedangkan faktor berarti tipe-tipe, syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Teori trait dan faktor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu, menurut Hardiani Irman pada tahun 2009. Saya akan membahas tentang teori trait dan faktor menurut beberapa tokoh. Pertama ada Raymond Bernard Cattell. Menurut Cattell, trait atau sifat adalah suatu struktur mental, suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati untuk menunjukkan ketetapan dalam tingkah laku. Cattell menganggap bahwa sifat asal lebih penting daripada sifat yang tampak atau sifat permukaan. Kedua ada Hans J. Eysenck. Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Teori Eysenck tentang kepribadian didasarkan hanya kepada dua dimensi kepribadian ekstraversi dan neurotisme. Menurutnya, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisasi tingkah laku, yaitu ada sektor kognitif, inteligens, sektor konatif, karakter, sektor afektif, temperamen, dan sektor somatik, constitution. Menurut McCrae dan Costa dan McCrae mengemukakan teori trait yang menggambarkan model untuk mengidentifikasi trait-trait dasar dalam penggambaran suatu kepribadian. Teori ini kemudian lebih dikenal dengan Big Five Personality. Big Five Personality adalah teori kepribadian yang terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Biografi Hans Georg Eysenck. Hans Georg Eysenck lahir di Berlin pada tanggal 4 Maret 1916. Eysenck merupakan anak tunggal dari keluarga yang berkecimpung di dalam teater. Ibunya bernama Ruth Werner dan ayahnya bernama Ernst Eysenck Anton Edward Eysenck. Eysenck menderita depresi akibat Perang Dunia Pertama. Ia memutuskan untuk tetap mempelajari fisika di University of Berlin pada tahun 1934. Karena gerakan Nazi, dia meninggalkan Jerman dan pindah ke Inggris. Disinilah dia melanjutkan studinya. Dan pada tahun 1940, dia berhasil memperoleh gelar PhD dalam psikologi Universitas London. Selama Perang Dunia yang kedua, dia bertugas di Mill Hill Emergency Hospital. Disinilah berkembang pesat psikiatri sosial. Ia mengemukakan dua faktor utama kepribadian, neurotisme atau stabilitas emosi, ekstraversi, dan introversi. Gagasan tersebut menjadi latar belakang terbit buku pertamanya, yaitu Dimension of Personality pada tahun 1947. Lalu, Eysenck mendirikan Departemen Psikologi Klinis di University of London dan menulis The Structure of Human Personality pada tahun 1952 mengenai kemampuan analisis faktor untuk menjadi metode terbaik mempresentasikan fakta-fakta kepribadian manusia. Dan sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis, yaitu tipe, traits, habit, dan respons spesifik. Eysenck juga membagi dimensi kepribadian ke dalam 3 dimensi superfaktor umum, yaitu ada psikotisme, ekstraversi, dan neurotisme. Dan berikut ini contoh-contohnya. Saya akan membahas tentang rintisan teori dari Raymond B. Cattell. Raymond B. Cattell adalah seseorang peneliti yang minat besarnya pada metode-metode kuantitatif tidak mempersempit spektrum perhatiannya terhadap data dan masalah-masalah psikologis. Cattell menjelaskan trait atau sifat adalah suatu struktur mental, suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati untuk menunjukkan ketetapan dalam tingkah laku. Pertama ada common trait atau unique trait. Common trait atau sifat umum yaitu sifat yang dimiliki oleh semua individu atau setidaknya oleh sekelompok individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Lalu ada unique trait atau sifat khusus yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh individu-individu masing-masing dan tidak dapat ditemukan pada individu lainnya dalam bentuk yang demikian. Trait dan source trait.
Surface trait atau sifat tampak adalah kelompok dari variabel-variabel yang tampak, sementara source trait atau sifat asal adalah variabel-variabel yang mendasari berbagai manifestasi yang tampak. Ketiga, berdasarkan modalitas ekspresi, yaitu sifat trait diklasifikasikan. Pertama, ada dynamic trait, apabila ekspresi sifat tersebut berhubungan dengan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, ada ability trait, apabila ekspresi sifat tersebut berhubungan dengan efektif tidaknya individu dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada temperament trait, apabila ekspresi sifat tersebut berhubungan dengan aspek konstitusional seperti energi, kecepatan, reaktivitas, emosional, dan sebagainya. Sumber data utama untuk mengetahui kepribadian. Pertama ada life record, data L, catatan tentang riwayat hidup atau tingkah laku seseorang di masyarakat. Data L ini dibuat oleh guru atau orang yang mengenal individu dalam berbagai situasi nyata. Kedua ada self-rating questionnaire, data Q, pernyataan penilaian orang yang bersangkutan tentang tingkah lakunya sendiri yang memberikan sisi dalam. Ketiga ada tes objektif, data T, penciptaan situasi-situasi khusus di mana tingkah laku seseorang dapat diskor secara objektif, yaitu situasi dapat berubah tugas, tertulis, atau penggunaan berbagai macam peralatan. Analisis Cattell dilakukan dengan membagi situasi menjadi dua komponen, yaitu simulasi pokok, vokal stimulus, yakni aspek situasi yang direspon secara langsung oleh orang-orang yang bersangkutan, sedangkan kondisi latar belakang atau background condition yang menentukan keadaan organisme pada saat sedang berlangsung kondisi latar belakang ini, memainkan peran formal modulator-modulator yang untuk sementara waktu mengubah makna psikologis sesuai secara sistematis sehingga respon individu bisa berubah. Lalu selanjutnya yang kedua adalah teori traits and factor. Dasar faktor analisis dan definisinya adalah secara bahasa, trait memiliki makna sebagai sifat, ciri yang khas atau karakteristik dari individu seperti bagaimana cara individu ini berpikir dan berperasaan. Ciri tersebut dianggap sebagai suatu dimensi kepribadian, sedangkan faktor memiliki makna sebagai tipe-tipe atau syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh individu. Hal ini menurut Feist and Feist tahun 2010. Konsep utama dari teori traits dan faktor menjelaskan bahwa kepribadian merupakan suatu sistem atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti kecakapan dengan minat, ataupun sikap dengan temperamen dalam diri manusia. Selama masa perkembangan manusia sejak bayi hingga dewasa diperkuat oleh adanya interaksi dari sifat dan faktor. Selain itu, pandangan dari teori traits dan faktor menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat digambarkan atau diidentifikasi melalui pemeriksaan psikologi menggunakan pengukuran dimensi kepribadian. Hal ini menurut Janah dan Hidayat tahun 2022. Beberapa tokoh kepribadian menggunakan teori traits dan faktor sebagai acuan dalam menyusun konsep kepribadian. Adapun beberapa contoh tokoh tersebut diantaranya adalah Hans J. Eysenck, Raymond B. Cattell, Williamson, dan Allport. Seluruh tokoh memiliki konsep dasar kepribadian yang berangkat dari hasil analisa sifat-sifat manusia atau yang kita sebut sebagai traits yang dilakukan melalui pengamatan perilaku atau studi ilmiah melalui pemeriksaan psikologi. Kemudian, dari hasil pemeriksaan tersebut, dilakukan kategorisasi menjadi tipe-tipe kepribadian yang sesuai atau analisis faktor, sehingga hasilnya tersebut akan menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda antara satu dan lainnya, menurut Feist dan Feist tahun 2010. Salah satu penerapan teori traits dan faktor digunakan dalam latar organisasi atau industri. Contohnya adalah pengembangan karir. Dalam mendapatkan gambaran dari pengembangan karir serta membantu individu dalam membuat pilihan yang tepat mengenai pekerjaan yang akan ditekuni sesuai dengan aptitudes dan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut, menurut Syamal dan kawan-kawan tahun 2021. Selanjutnya, teori faktor Eysenck. Teori kepribadian Hans Eysenck memiliki komponen psikometrik dan biologis yang kuat. Namun, Eysenck berpendapat bahwa kecanggihan psikometrik saja tidaklah cukup untuk mengukur struktur kepribadian manusia dan dimensi kepribadian yang dicapai melalui metode analisis faktor. Nah, terdapat 4 kriteria dalam mengidentifikasikan suatu faktor dikutip buku Feist and Feist tahun 2010, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah menetapkan bukti psikometrik dari faktor untuk menyelidiki konsistensi dari tipe ekstraversi, neurotisisme, dan psikotik async. Lalu yang kedua, faktor tersebut memiliki heritabilitas atau sesuai dengan model genetik dari individu. Yang ketiga, faktor tersebut harus masuk akal dari pandangan teoritis dan dapat diterapkan dalam metode deduktif guna mendapatkan data yang logis dan konsisten. Dan yang keempat, faktor tersebut memiliki relevansi sosial, yaitu harus ditunjukkan bahwa faktor-faktor yang diturunkan secara matematis memiliki hubungan dengan variabel-variabel yang relevan secara sosial seperti kecanduan narkoba, kerentanan terhadap cedera yang tidak disengaja, kinerja luar biasa dalam olahraga, perilaku psikotik, kriminalitas, dan sebagainya. Nah, berikut ini merupakan Eysenck's Hierarchy of Behavior Organization atau hierarki perilaku organisasi 4 tingkat yang diperkenalkan oleh Eysenck. Saya akan menjelaskan dari tingkat paling rendah dan paling khusus ke arah yang paling tinggi dan paling umum. Yang pertama ada specific behaviors. Specific behaviors adalah perilaku yang secara aktual dapat diamati dan berfungsi sebagai respon terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu. Lalu yang kedua ada habitual responses. Respon-respon yang dilakukan secara berulang jika individu menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Lalu yang ketiga ada trait, yaitu kumpulan habitual response yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan cenderung ada pada individu tertentu, merupakan disposisi kepribadian yang penting dan bersifat permanen. Dan yang keempat ada type. Type merupakan kumpulan trait yang saling berkaitan pada diri individu. Oke, selanjutnya dimensi kepribadian. Eysenck membagi dimensi kepribadian menjadi 3. Yang pertama, ekstraversi. Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara orang ekstrovert dan introvert adalah pada tingkat rangsangan kortikal, yaitu suatu kondisi fisiologis yang sebagian besar diwariskan secara genetik daripada dipelajari. Orang ekstrovert mempunyai tingkat rangsangan kortikal yang lebih rendah, sehingga mereka mempunyai abang sensoris yang lebih tinggi, sehingga akan bereaksi lebih sedikit pada stimulasi sensoris. Oleh karena itu, orang ekstrovert menyukai banyak aktivitas yang menantang, seperti mendaki gunung, mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, berjudi, minum minuman alkohol, dan yang lainnya. Sedangkan pada orang introvert, tingkat rangsangan kortikalnya lebih tinggi. Mereka mempunyai abang sensoris yang lebih rendah dan mengalami reaksi yang banyak pada stimulasi sensoris. Oleh karena itu, orang introvert cenderung menghindari situasi yang akan menyebabkan ketegangan terlalu tinggi. Yang kedua, neurotisme atau faktor N. Faktor N mempunyai hereditas yang kuat. Eysenck pada tahun 1967 menyatakan bahwa beberapa penelitian telah menemukan bukti dari dasar genetik untuk sifat neurotik, seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obsesif kompulsif. Orang-orang yang mempunyai skor tinggi dalam neurotisme mempunyai kecenderungan untuk bereaksi berlebihan secara emosional dan mempunyai kesulitan untuk kembali ke kondisi normal setelah terstimulasi secara emosional. Mereka sering mengeluhkan gejala-gejala fisik seperti sakit kepala dan sakit punggung, serta mempunyai masalah psikologis seperti kekhawatiran dan kecemasan. 3. Psikotik atau faktor P. Sama seperti ekstraversi dan neurotisme, P adalah faktor yang bersifat bipolar. Orang dengan skor P tinggi biasanya egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, impulsif, kejam, agresif, curiga, psikopatik, dan antisosial. Sedangkan orang dengan skor P yang rendah cenderung bersifat altruis, mudah bersosialisasi, empati, peduli, kooperatif, mudah menyesuaikan diri, dan konvensional. Orang dengan skor P yang tinggi juga rentan terhadap stres, sehingga menjadi lebih rentan juga terhadap gangguan psikotik daripada yang punya skor P rendah. Mengukur kepribadian. Eysenck mengembangkan 4 inventori kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya. Inventori pertama, Maudsley Personality Inventory atau disingkat MPI. MPI ini hanya mengkaji ekstraversi dan neurotisme, serta menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut.
Inventory kedua, Essence Personality Inventory atau disingkat EPI. EPI ini memiliki skala kebohongan Lyell untuk mendeteksi kepura-puraan atau faking. Tes ini juga dapat mengukur ekstraversi dan introversi secara independen. Inventory ketiga, Essence Personality Questionnaire atau disingkat EPQ. EPQ ini memasukkan skala psikotik. Dan inventory keempat ada Essence Personality Questionnaire Revis. Tes ini merupakan revisi dari tes EPI. Alat tes ini mempunyai versi dewasa maupun anak-anak. Dasar biologis kepribadian menurut Eysenck. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas, dan hampir 1/4-nya oleh faktor lingkungan. Dalam teori kepribadian Eysenck, psikotik, ekstraversi, dan neurotisme sama-sama memiliki antarsedan maupun konsekuensi. Antarsedan bersifat genetis dan biologis, sementara konsekuensi meliputi variabel eksperimental seperti pengalaman, pengondisian, sensitivitas, dan ingatan, juga perilaku sosial seperti kriminalitas, kreativitas, psikopatologi, dan perilaku seksual. Kepribadian sebagai prediktor. Yang pertama ada kepribadian dan perilaku. Menurut Eysenck, model yang digagas ada psikotik, ekstraversi, dan neurotisme. Teori Eysenck memiliki asumsi bahwa ekstraversi adalah produk dari tingkat rangsangan kortikal yang rendah. Oleh karena itu, dibanding dengan orang ekstrovert, orang introvert seharusnya lebih sensitif pada beragam stimulus dan kondisi pembelajaran. Eysenck berargumen bahwa banyak penelitian psikologi yang telah mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor kepribadian. Eysenck yakin bahwa penelitian tidak mempertimbangkan bahwa anak ekstrovert lebih menyukai dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran aktif, sementara anak introvert lebih menyukai dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Eysenck memiliki hipotesis bahwa psikotik berhubungan dengan kreativitas dan kecerdasan. Eysenck sangat yakin bahwa psikolog dapat kehilangan arah apabila mereka tidak mempertimbangkan beragam kombinasi dimensi kepribadian dalam penelitian. Yang kedua ada kepribadian dan penyakit. Eysenck mengemukakan penelitian tersebut dan penelitian lainnya berfokus pada hubungan antara kepribadian dan penyakit, tidak membuktikan bahwa fakta psikologis menyebabkan kanker atau penyakit jantung. Menurut Eysenck, merokok tidak mampu menyebabkan kanker. Tetapi, ketika dikombinasikan dengan stres dan faktor kepribadian, maka akan berkontribusi pada kematian akibat kedua penyakit. Dan ini adalah contoh kasus. Kami mengambil contoh kasus dari Pak SBY, yaitu kepribadian SBY berdasarkan teori Eysenck. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran 2 pada 20 September 2004. Sebelum mengawali langkah politik, SBY terlebih dahulu terjun dalam karir militer dan telah banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan serta jabatan yang tinggi. Sebagai orang sangat berpengaruh dan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, kepribadian SBY tentunya menjadi sorotan publik. Analisis mengenai kepribadian SBY salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan teori kepribadian Hans-Jürgen Eysenck. Dalam dimensi kepribadian introvert-extrovert, ada 7 trait yang menjadi indikator. Trait-trait tersebut adalah aktivitas, kesukaan bergaul, keberanian mengambil resiko, penurunan dorongan hati, pernyataan perasaan, kedalaman berpikir, dan tanggung jawab. Dari 7 trait menjadi indikator, hanya 1 trait yang menunjukkan bahwa SBY memiliki dimensi kepribadian ekstrovert, yaitu pada kesukaan bergaul. Sedangkan 6 trait lainnya menunjukkan bahwa SBY memiliki dimensi kepribadian introvert. Kesimpulan kasus. Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam model kepribadian introvert stable atau pragmatic.
dengan karakteristik pasif atau bersikap pasif, careful atau hati-hati, thoughtful atau bijaksana, peaceful bersifat damai, control dapat menguasai diri, reliable atau dapat dipercaya, even-tempered atau berwatak tenang, dan calm atau kalem. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.